Oke, we are live. Oke, terima kasih. Berjumpa lagi dengan saya, Alven Elias, dan dengan Profesor Fransino Tirta. Selamat malam, Bung Terima Alven. kasih. Ya. Terima kasih. Oke. Hari ini kita sudah masuk ke part keempat. Kita berbicara tentang tema yang baru, tentang tema yang menarik juga, yaitu yang berjudul apakah MMA akan dijadikan salah satu cabang olahraga. Untuk kesempatannya, saya berikan kepada Fransino Tirta. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan. Pertama kali, yang pertama adalah siapa yang pertama kali yang mempunyai ide ini? Dan isu apa yang menyebabkan kenapa MMA akan dijadikan suatu cabang olahraga yang independen? Oke, silakan. Prof. Terima kasih Bung Alven atas pertanyaannya. Mungkin sedikit saya jelaskan mengenai sejarah MMA dulu awalnya ya. Biasanya olahraga itu tumbuh dari amatir ke profesional. Jadi biasanya ada cabang olahraga bela diri amatir, di mana atlet-atletnya ini berkarir di amatir. Setelah mereka merasa cukup berkarir di amatir, baru mereka pindah ke profesional untuk mencari uang ya lebih baik. Biasanya begitu. Tapi nggak semua cabang olahraga itu ada ajang profesionalnya. Jadi mungkin ada cabang olahraga yang ada amatirnya tapi nggak ada profesionalnya. Nah, MMA ini kan olahraga yang relatif baru dikenal oleh masyarakat mungkin di tahun 90-an ya, 93 oleh UFC pada saat itu. Pada saat UFC memulai MMA, bahkan pada saat itu namanya pun bukan MMA. Ya, kalau pada saat itu disebutnya no holds barred, artinya udah nggak ada aturan gitu. Nah, intinya bertarung tanpa aturan pada waktu itu. Seiring perkembangan olahraga ini, lama-lama olahraga ini diminati oleh orang-orang, sehingga dibikinlah aturan-aturan. Nah, sehingga nongollah istilah MMA, Mixed Martial Art. Kenapa istilahnya MMA? Karena memang di dalam olahraga ini itu isinya berbagai macam cabang bela diri. Di situ ada tinju, di situ ada gulat, di situ ada jiu-jitsu, di situ ada karate, taekwondo, macam-macam. Intinya segala macam bela diri diperbolehkan untuk bertarung di situ. Nah, setelah karena pada saat itu nggak ada amatir ya, langsung UFC bikin profesional. UFC langsung bikin profesional. Jadi nggak ada amatirnya sebenarnya. Nah, seiring dengan perjalanan waktu itu kan persaingan makin berat ya, makin banyak juga orang yang meminati, orang juga makin melihat wah gimana nih caranya supaya sukses dalam olahraga ini. Nah, si UFC ini awal-awalnya mereka ini untuk mendapatkan atletnya, mereka harus ngambil atlet dari cabang olahraga lain, seperti misalnya diambil petarung petinju, diambil petarung karate, diambil petarung jiu-jitsu untuk bertarung di arena MMA ini. Namun seiring dengan waktu, atlet-atlet ini merasa, wah nggak bisa nih kalau hanya dengan satu disiplin ilmu bela diri. Harus ada disiplin ilmu bela diri lain. Sehingga banyak disebutnya cross training ya. Jadi yang tadinya latihan karate, mulai berlatih jiu-jitsu, mulai berlatih gulat, mulai berlatih tinju. Jadi mereka udah mulai campur-campur gitu latihannya. Sehingga lama-lama olahraga ini jadi berkembang. Berkembangnya gimana ya? Artinya segala macam pukulan yang tadinya ada di karate, yang ada di tinju, mungkin di taekwondo juga ada, itu berbeda jenis pukulannya dibandingkan dengan MMA. Karena kalau di tinju, mungkin pada saat kita memukul di dalam olahraga tinju, kita nggak perlu memikirkan akan tendangan, kita nggak perlu memikirkan akan bantingan, kita fokus di tinju aja. Sehingga pukulan-pukulan yang bisa dilakukan di tinju belum tentu bisa dilakukan di MMA.
Karena kalau di MMA itu ada tendangan, ada bantingan. Jadi beda fokusnya. Komplit ya. Begitu juga dengan komplit, begitu juga dengan gulat. Gulat itu kan menjatuhkan lawan. Gimana caranya menjatuhkan lawan? Dengan single leg takedown, dengan clinch. Tapi di MMA ini ada pukulan. Jadi nggak bisa seorang pegulat langsung mendekat seperti dia bermain gulat, karena ada unsur pukulan di sana, ada unsur tendangan di sana. Belum lagi pada saat di bawah ada unsur kuncian di sana. Jadi dari sini terlihat perkembangan MMA bahwa segala macam pukulan, tendangan, bantingan yang tadinya asalnya tuh dari masing-masing bela diri ya, masing-masing bela diri seperti karate, tinju, muay thai, mungkin jiu-jitsu, itu mulai sedikit berubah, mulai hybrid ini. Pukulan di MMA sedikit berbeda dibandingkan tinju, sedikit berbeda dibandingkan karate. Bantingan di MMA sedikit berbeda dibandingkan gulat atau judo. Begitu juga dengan groundnya. Ground di MMA sedikit berbeda dibandingkan dengan jiu-jitsu. Dari sinilah muncul orang-orang merasa, wah kalau begitu MMA ini sudah berubah ini. Ini udah bukan campuran dari berbagai macam bela diri, tapi MMA ini udah menjadi seni bela diri yang unik. Menjadi suatu seni bela diri yang unik tersendiri. Nah, dari sinilah tercetus para praktisi-praktisi MMA untuk merumuskan, oke, kalau gitu kita harus menjadikan MMA menjadi satu cabang olahraga tersendiri. Nah, perumusan ini waktu itu dilakukan oleh IMAF ya, International MMA Federation. Mereka yang pertama kali mencetuskan bahwa MMA sudah bukan lagi gabungan dari berbagai macam bela diri, tapi MMA adalah satu cabang bela diri yang tersendiri, karena segala macam pukulannya, segala macam bantingannya, tendangannya itu unik dibandingkan bela diri lain. Nah itulah jadi yang pertama kali bisa dibilang mencetuskan secara resmi bahwa MMA adalah suatu cabang olahraga bela diri adalah IMAF, International MMA Federation. Bung Fransino bisa menjelaskan apa itu IMAF dan di mana itu IMAF? IMAF itu ya tulisannya dari IMMAF, IMAF ya, International Mixed Martial Art Federation. Itu adalah federasi bela diri Mixed Martial Art internasional, yang mana tujuannya mereka ingin meresmikan cabang olahraga MMA menjadi cabang olahraga yang diakui oleh Olimpiade. Karena di dalam dunia olahraga yang paling top diakui untuk dunia amatir adalah Olimpiade. Segala macam olahraga yang masuk Olimpiade itulah olahraga yang terbaik. Olahraga terbaik untuk amatir gitu ya, itu adalah di Olimpiade. Jadi ini adalah misi dari IMAF untuk membawa olahraga MMA masuk ke dalam cabang olahraga di Olimpiade. Nah itu dia didirikan di Swedia pada tahun 2012. Sekarang ini dia sudah mempunyai lebih dari 100 anggota dari negara ya, anggotanya adalah negara-negara. Oke. Bung Fransino, saya mendengar juga bahwa IMAF itu ada hubungannya dengan UFC. Apakah benar? Ya betul sekali. Ini bahkan ditulis di websitenya dia bahwa jadi awalnya dia kan UFC duluan ada ya, UFC duluan ada. Tapi di dunia ini nggak ada yang namanya federasi atau sanction body yang mengatur olahraga MMA profesional, nggak ada. Sehingga UFC dia harus menjalankan olahraga MMA, ya dia membuat aturannya sendiri. Dia membuat aturan sendiri seperti ini. Nah, setelah UFC muncul, barulah IMAF muncul. IMAF membuat peraturan tersendiri. Yang mana peraturannya ini ditujukan untuk amatir. Nah, untuk melakukan ini kan mereka juga mungkin butuh biaya pastinya ya. Karena mereka juga harus ada orang-orang yang bekerja di sana. Mereka juga harus menggelar event, menggelar meeting-meeting dengan negara-negara lain. Jadi salah satu pendukung utama mereka adalah UFC. Oke. Jadi penyandang dana amatir adalah profesional UFC. Oke, berarti ini bisa saya simpulkan bahwa pertama kali UFC ada, itu awalnya adalah profesional, tidak ada amatir. Tidak ada amatir.
Oke, oke, I see. Tidak ada amatir. Oke teman-teman, IMAF ini kalau kita ibaratkan seperti kalau di bola apa ya? FIFA. Eh, Tapi FIFA. beda. Oke. FIFA beda lagi. Ya, FIFA itu beda lagi. Karena FIFA Oke. ternyata dia bukan hanya ngurusin amatir, dia ngurusin profesional juga. Jadi FIFA ini contoh yang kurang tepat ya. Tapi ya mirip-mirip seperti itu, di mana FIFA ini Oke. dia yang mengatur bahwa segala macam kejuaraan dunia, Olimpiade itu harus lewat FIFA, harus diakui sebagai anggota FIFA. Oke. Oke, mungkin sebelum masuk ke sini saya pengen bertanya juga, mungkin ada sedikit apa namanya ya rancu antara profesional mixed martial art dan amateur mixed martial art. Itu bisa dijelaskan nggak? Mungkin sebelum saya menjelaskan beda antara MMA profesional dengan MMA amatir, mungkin kita harus tahu dulu perbedaan antara profesional dibandingkan dengan amatir. Oke, oke. Sama seperti apa ya? Seperti motor. Motor itu kalau pada saat kita beli motor, itu ada motor yang ada surat-suratnya, ada juga motor yang nggak ada surat-suratnya atau motor bodong. Oke. Nah, begitu juga dengan olahraga. Ada olahraga profesional yang ada license-nya, ada juga olahraga profesional yang nggak ada license-nya. Oke. Amatir juga sama. Amatir ada yang ada suratnya, ada juga yang nggak ada suratnya. Suratnya itu gimana? Artinya amatir itu kan artinya olahraga ini dilakukan atas dasar kesukaan. Oke. Bukan atas dasar untuk mata pencaharian. Tapi olahraga yang dilakukan atas dasar kegemaran olahraga itu. Artinya orang-orang yang mengikuti olahraga amatir itu bukan buat cari uang, karena memang tidak ada uangnya. Oke. Tidak ada hadiah tepatnya. Lebih tepatnya tidak ada hadiah. Pada saat Anda mengikuti kejuaraan amatir, atlet-atletnya itu tidak mendapatkan hadiah. Karena ini dilakukan atas dasar kecintaan dia terhadap olahraga itu. Itulah olahraga amatir. Artinya itu atlet amatir, yang bertanding itu okay. tidak mendapatkan hadiah, tidak mendapatkan hadiah uang, hanya mendapatkan medali. Nah, amatir ini bisa dilakukan oleh siapapun juga. Misalnya Bung Alven bikin kejuaraan MMA amatir Alven. Nah, itu bisa tanpa surat. Bisa kah? Bisa. Tapi ya tanpa surat, artinya tidak diakui oleh siapapun, hanya diakui oleh Alven aja gitu kan. Oke. Kalau kita mau yang ada suratnya, artinya diakui oleh negara, oleh pemerintah, diakui juga oleh IMAF, itu kita harus menjadi anggota dari organisasi-organisasi. Untuk olahraga amatir di Indonesia, itu harus menjadi anggota dari KONI. Jadi segala macam olahraga yang menjadi anggota KONI itu resmi. Jadi apabila misalnya MMA sudah menjadi anggota KONI, nanti kan ada siapa yang megang di KONI ini untuk MMA. Kalau Alven melakukan olahraga MMA itu di bawah organisasi itu, maka itu resmi. Tapi kalau Alven melakukan itu sendiri, itu bodong. Artinya tidak ada suratnya, tidak resmi. Oke, saya ingin melanjut sedikit mengkorek ini. Berarti ini dengan pengertian bahwa di Indonesia sendiri pun seperti One Pride contohnya itu tidak dimulai dari amatir juga ya? Tidak. Dari profesional ya? Langsung profesional. Karena begini, profesional tuh, pengertian dari profesional artinya kan atlet ini melakukan olahraga ini untuk tujuan mencari uang, mendapatkan hadiah. Itu profesional, karena itu menjadi profesi buat dia. Bertarung menjadi profesi buat dia. Pada saat kita pertama kali melakukan acara One Pride di Indonesia, tidak ada olahraga MMA amatir di Indonesia. Tidak ada. Kalau ditanya pada saat itu, ada nggak olahraga MMA amatir di Indonesia? Nggak ada. Ada nggak petarung Indonesia MMA? Ya, tidak ada juga. Ada tapi segelintir. Ada habis hanya sedikit, hanya segelintir. Jadi kita harus menciptakan ini benar-benar lapangan pekerjaan yang harus kita ciptakan. Jadi kita langsung mengambil para petarung-petarung dari cabang olahraga bela diri lain, seperti mungkin juara wushu, juara tinju, juara jiu-jitsu, juara gulat untuk bertanding di MMA. Jadi mereka nggak ada, oh ini atlet MMA amatir, kan emang nggak ada.
nggak ada olahraga MMA amatir di Indonesia pada saat itu. Jadi kita Oke. langsung memulai seorang petarung dari cabang olahraga lain, atau bisa jadi dia nggak harus dari cabang bela diri olahraga. Yang penting dia mengikuti audisi kita, terbukti bahwa dia Lolos. bisa bertarung, lolos, dan kita jadikan dia petarung profesional. Oke, tanpa melihat dia punya background bela diri apapun, asal lolos bisa jadi Betul. Jadi profesional MMA. mungkin Oke. mungkin saya kasih analogi begini. Misalnya kita bikin Oke. Indonesian Idol. Indonesian Idol Oke. itu kan buat nyanyi ya, Oke. buat nyanyi gitu. Oke. Nah, pada saat kita melakukan audisi itu, kita nggak harus orang yang datang ini terdaftar di sekolah nyanyi di mana gitu. Oh, dia terdaftar di Oke. sekolah nyanyi ini, atau dia terdaftar di sekolah nyanyi ini. Enggak, orang lewat daftar, dia bisa nyanyi, itu bisa diterima juga. Nah, Oke. sama juga dengan MMA. Kita udah punya standarisasi. Artinya semua orang yang mendaftar itu kita lihat dulu. Kita minta dia untuk memukul, kita minta dia untuk menendang, kita minta dia untuk melakukan bantingan, kita minta dia untuk melakukan ground. Dari situ kita sparingkan. Dari situ kan kelihatan oh, orang ini bisa atau enggak. Oke. Oke. Tentunya Ini sangat pastinya yang menarik bisa-bisa ya. itu ya pastinya yang bisa-bisa itu ya orang yang latihan bela diri. Kalau cuman karena banyak ternyata di dunia ini manusia-manusia yang merasa oh saya bisa bertarung tanpa belajar bela diri. Oke. Pada kenyataannya enggak bisa mereka. Mereka hanya bisa bertarung di Oke. jalan melawan orang yang tak terlatih. Begitu mereka lawan orang terlatih, mereka tidak bisa bertarung. Jadi itulah gunanya audisi. Kita memfilter siapa-siapa aja yang bisa bertarung. Tapi ini dengan kata lain bahwa menjadi suatu pintu ya untuk teman-teman orang Indonesia yang berminat untuk join ke mixed martial art tanpa harus Iya, dia pastinya. mempunyai background bela diri. Betul sekali. Atau suatu organisasi. Oke. Betul sekali. Sangat Karena kita tujuan kita adalah entertain. Jadi kita nggak harus oh dia harus ikut perguruan bela diri, nggak harus. Tunjukkan bahwa dia bisa bertarung, kita lihat teknik-tekniknya. Kalau memang dia bisa bertarung, bisa masuk One Pride. Oke. Kayaknya saya bisa kayaknya ini. Nah, harus ikut audisi, Bung Alfred. Harus ikut audisi dulu. Oke. Saya mau sedikit mengorek lagi. Terusnya bagaimana untuk kedepannya? Apakah ada organisasi khusus untuk membentuk amatir MMA di Indonesia? Iya, pastinya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa patokan olahraga amatir tertinggi adalah Olimpiade. Setelah ada Olimpiade, nanti akan ada lagi benua ya. Jadi Olimpiade itu kan kejuaraan dunia amatir ceritanya. Nanti akan ada lagi di bawahnya di perbenua, misalnya kejuaraan Asia, seperti Asian Games, American Games, European Games gitu. Itu di bawahnya Olimpiade satu level. Habis itu ada lagi perkawasan, seperti di kawasan Asia Tenggara, SEA Games. Habis itu baru di bawahnya ada lagi nasional, seperti PON, Pekan Olahraga Nasional. Nanti di bawahnya lagi ada kejurda. Tentunya nanti yang bisa menjadi anggota Olimpiade adalah federasi internasional seperti IMAF. IMAF ini sedang berusaha untuk diterima menjadi anggota di Olimpiade agar olahraga MMA bisa diikut pertandingan di Olimpiade. Nah nanti IMAF ini ceritanya yang akan masuk ke Olimpiade. IMAF akan mencoba masuk ke Olimpiade. Nanti anggota-anggota IMAF adalah federasi-federasi atau organisasi olahraga yang terdaftar di negaranya. Di negaranya. Jadi satu negara hanya ada satu. Satu negara hanya ada satu perwakilan. Apakah itu berhubungan dengan KOBI? Ya, pada tahun 2019 KOBI resmi ditetapkan menjadi anggota tetap IMAF. Jadi atlet amatir MMA Indonesia apabila ingin bertanding di kejuaraan dunia IMAF harus lewat KOBI. Oke, mantap. Terima kasih. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana kira-kira reaksi cabang olahraga bela diri lain bila melihat MMA ini benar-benar menjadi suatu cabang olahraga? Saya rasa reaksinya macam-macam ya, karena kan setiap pelaku olahraga itu mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Contohnya pada saat UFC menjadi industri olahraga baru MMA,
pada saat itu UFC menjadi the fastest growing sport. MMA menjadi the fastest growing sport. Jadi pada saat itu industri MMA berkembang dengan sangat cepat. Pada saat itu banyak praktisi-praktisi atau pelaku-pelaku bisnis tinju yang merasa terancam dengan adanya UFC. Mereka merasa, wah ini UFC akan mengalahkan tinju. UFC akan mengambil fans-fans tinju untuk menjadi fans UFC. Tentunya ini menjadi ancaman ya buat para pelaku bisnis tinju. Itu di satu sisi. Namun di sisi lain ada juga pelaku bisnis tinju yang bilang tidak, UFC tidak akan menjadi ancaman. Kita bisa tumbuh bersama. Artinya UFC silakan mengembangkan olahraga MMA, kita mengembangkan olahraga tinju, kita berdua bisa saling berkembang berdampingan. Fans tinju bisa menjadi fansnya UFC, begitu juga fans UFC bisa menjadi fansnya tinju. Jadi saya rasa ini tergantung dari pola pikir orang ini ya. Apabila orang ini mungkin berpikiran sempit bahwa wah ini akan menjadi ancaman, bisa jadi mereka seperti itu. Atau bisa jadi mereka berpikiran lebih terbuka bahwa dan lebih bijak bahwa oh ini adalah satu cabang olahraga bela diri yang baru yang mana digemari oleh masyarakat sehingga tidak perlu dianggap sebagai ancaman tapi sebagai variasi. Jadi saya rasa ini macam-macam reaksinya ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah begini, Bung Alfred. Pada saat suatu cabang olahraga, karena gini, Olimpiade ini kan semua cabang olahraga ini berlomba-lomba untuk bisa masuk ke Olimpiade, Alfred. Mereka berlomba-lomba mau masuk ke Olimpiade. Tapi Olimpiade ini udah penuh. Mereka udah penuh kuota mereka untuk dipertandingkan. Jadi salah satu syarat banyak ya syarat-syaratnya untuk bisa diakui oleh Olimpiade ini. Tapi salah satu syaratnya adalah karena udah penuh setiap tahun disebutnya IOC ya, International Olympic Committee, mereka juga mereview olahraga-olahraga yang ada. Apabila olahraga ini dianggap sudah tidak laku atau tidak bagus atau tidak berkembang, itu akan dikeluarkan dari Olimpiade. Nah, pada saat ada satu yang keluar, ada satu lagi yang masuk. Jadi gantian, ceritanya begitu, gantian. Jadi mungkin buat olahraga-olahraga yang nggak laku, dan misalnya gini, ada satu cabang bela diri. Misalnya kita anggap bela diri di Olimpiade dibatasi hanya 10. MMA mau masuk. Nah, dari 10 ini mungkin ada satu yang kurang perform. Kurang perform artinya gimana? Mungkin olahraga ini nggak digemari. Nggak digemari. Karena salah satu syaratnya Olimpiade juga adalah olahraga ini harus digemari. Buat apa dipertandingkan di Olimpiade kalau nggak ada yang gemari? Yang gemari hanya 2 negara, ngapain gitu kan? Ini harus digemari. Jadi misalnya ada satu cabang bela diri yang olahraganya sudah mulai ditinggalkan, tidak digemari. Dan mereka melihat bahwa MMA ini, wah ini menarik sekali ya. Peminatnya banyak, sangat digemari. Tentunya olahraga ini akan merasa, wah ini bahaya nih. Nanti kita dicopot diganti sama MMA. Bisa jadi mereka berpikir seperti itu juga. Jadi ya saya rasa akan ada yang mensupport, akan ada juga yang tidak mensupport. Tapi yang pasti, MMA ini adalah olahraga yang sangat digemari. Anda suka atau tidak suka, MMA akan menjadi suatu kekuatan yang akan muncul dan akan menjadi cabang olahraga yang baru. Bung Faisal, saya pengen membahas tentang Olimpik. Kebetulan Olimpik tahun ini kan pending menjadi tahun depan. Di Tokyo harusnya, di Jepang. Ya, harusnya di Jepang tahun ini ya, tapi karena kita mengalami pandemi COVID-19, ini akan diundur bulan 7, tanggal 23. Nah, saya mencari informasi bahwa bela diri yang diikutkan pada Olimpik ini ada 6 kategori. Boxing, karate, taekwondo, wrestling, judo, dan anggar. Apakah ada kemungkinan MMA bisa masuk ke Olimpiade? Misalkan dari IMAF sendiri sudah bisa mendekati Olimpik. Gimana menurut Bung Fransino? Kalau kemungkinan pasti ada, Tapi memang sampai saat ini IMAF ini belum diterima menjadi anggota Olimpiade. Karena memang prosesnya yang panjang, Bung Afen. Prosesnya panjang dan prosesnya juga tidak mudah. Karena
IOC ini, Olympic Committee ini, mereka harus menilai kinerjanya IMAF dulu. IMAF harus dinilai apakah IMAF layak untuk memegang MMA. Itu yang harus dinilai oleh mereka. Karena ternyata banyak juga organisasi-organisasi lain yang ingin memegang olahraga MMA, Bung Alven. Oh, selain IMAF? Selain IMAF. Sebelumnya ada WNMAF. Nah, pada saat mereka daftar, nah orang Olimpik bilang, ini ada dua nih, mana yang benar? Kita hanya mau satu. Mana yang benar? Akhirnya mereka ya bicara sehingga IMAF lah yang maju. Tapi masih ada juga ternyata yang mau gangguin, Bung Alven. Jadi memang perkembangan olahraga amatir ini banyak yang suka ganggu-ganggunya, banyak yang sikut-menyikutnya. Karena mereka semua merasa berhak untuk memegang MMA. Tapi kan kalau hanya merasa berhak, tapi tidak diikuti oleh performance, tentunya ini ya kurang baik. Disinilah mereka bersaing. Ada satu lagi organisasi namanya GAMA, Global MMA Federation. Tapi ya mereka kalau saya lihat mereka ketinggalan jauh dibandingkan oleh IMAF. Dan IMAF pun sekarang sudah mendaftarkan diri, sekarang sedang direview. Jadi banyak sekali proses-prosesnya, Bung Alven, untuk bisa diterima di Olimpiade. Kalau untuk Olimpiade Tokyo ini, saya rasa MMA belum bisa masuk. Oke, teman-teman. Kedepannya bisa masuk. Ya, saya juga berharap karena gimana ya, MMA sangat menarik bagi saya karena di situ namanya bela diri tidak terbatasi ya. Jadi sangat menarik. Oke. Sepertinya ada yang mau bergabung, bertanya. Mungkin dari teman kita. Belum ada dari sini belum ada. Oke, belum ada. Oke, Bung Fransino, mungkin kita akan bicara hal yang lain. Ya, mungkin saya sedikit ingin bicara mengenai IMAF ya, mengenai tujuan-tujuannya dia, gimana cara dia mengembangkan olahraga MMA ini. Karena kalau kita ngomongin amatir, kita harus ngomong ceritanya ini, olahraga ini ingin dibina dari usia dini. Kalau kita ngomong olahraga yang sudah established itu artinya sudah masuk ke Olimpiade ceritanya. Misalnya kita ngomong taekwondo kan sudah ada di Olimpiade. Taekwondo itu ada namanya WTF, World Taekwondo Federation. Tapi sekarang udah diganti namanya, jadi World Taekwondo aja. Jadi World Taekwondo aja, udah nggak WTF. Jadi si World Taekwondo ini mereka bikin yang namanya standarisasi. Standarisasi itu apa? Jadi artinya apabila Anda berlatih taekwondo itu di Indonesia, di Korea, di Jepang, di manapun itu sudah ada standarnya, sudah ada kurikulumnya. Nah ini sangat bagus karena dengan adanya standarisasi dari situlah mereka bisa memastikan bahwa olahraga ini berkembang dengan baik di seluruh dunia. Untuk MMA saat ini bisa dibilang tidak ada standarisasi MMA. Kalau dibilang sekarang ini misalnya tidak ada. Standarisasi itu seperti apa? Ya sekarang taekwondo itu ada yang namanya sabuk putih, sabuk kuning, sabuk hijau, sabuk biru. Ada sabuk. Itulah standar levelnya mereka. Ya kan? Di MMA ada nggak? Tidak ada ya. Tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya dibuat pribadi aja. Pribadi artinya tidak diakui oleh negara-negara lain. Tidak diakui oleh negara-negara lain. Hanya pribadi aja yang mengakui. Itu kan tidak. Sekali lagi itu jadinya bodong. Nah, di MMA itu nggak ada. Bahkan kita ngomong juara MMA, UFC, dia ada sabuk MMA-nya nggak? Ada sabuk juaranya, tapi dia nggak ada sabuk MMA-nya. Sabuk apa sih? Nggak ada MMA-nya. Nggak ada itu yang namanya sabuk MMA. Jadi apa ya? Tidak ada standarisasi. Nah, mereka ingin merapikan ini. Mereka ingin membuat MMA ada standarisasinya. Mereka ingin membuat grading di dalam MMA. Mulai dari sabuk putihnya, entah mungkin sabuk apanya, nanti akan mereka susun gitu ya. Nah, ini jadi bagus sekali. Karena apa? Karena pada saat sekarang ini mereka mengadakan kejuaraan. Dengan tidak adanya standarisasi, yang ada itu misalnya dari negara A. Negara A ini mengirimkan atletnya. Sedangkan tidak ada standarisasi MMA. Sehingga pada saat olahraga negara A ini mengirimkan atletnya, bertanding dengan negara-negara yang MMA-nya sudah sangat maju seperti Amerika, Rusia, tentunya akan sangat ketinggalan ya.
Nah, inilah tujuan dari IMAF, salah satunya mereka ingin mengadakan standarisasi. Artinya nanti akan ada kurikulum MMA, nanti akan ada sabuk MMA, nanti di seluruh dunia sudah ada. Ada sabuk apa di MMA? Ada. Nah, jadi udah nggak bodong lagi nantinya. Sudah ada surat-suratnya. Dan ini juga berlaku untuk para pelatih pastinya. Oke, di sini ada yang mau masuk nih. Dedi Yanto, kita invite dulu ya. Pak Dedi, sepertinya pernah bergabung. Pernah bergabung ini, Bung Dedi. Aduh, kameranya belum masuk. Biar dikasih lihat mukanya lebih seru. Halo, Bung Dedi. Bung Dedi. Oke, sebelum Bung Dedi masuk, kita berdunggu juga. Ada pertanyaan dari YouTube. Bang Sino, untuk One Pride kelas welter kapan title fight lagi? Dan sudah adakah kelas middle? Kapan kelas welter fight lagi ya? Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat. Seharusnya juara saat ini Theo harusnya dia bertanding di FM 37, tapi karena pandemi beberapa kali juga kita cancel sehingga dia juga mengundurkan diri. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dia siap untuk mempertahankan gelarnya, dan juga buat para kontendernya juga udah nggak sabar kayaknya ingin menantang juara ini. Jadi ya tunggu aja. Oke, terima kasih Mas Tabib Mulia. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Gatot Imam Gunadi. Selamat malam, Prof. Regulasi apa yang membedakan antara MMA profesional dan MMA sebagai cabang olahraga? Wah, pertanyaannya bagus sekali nih. Regulasi apa yang membedakan MMA profesional dan MMA ya, kita harus sebagai cabang olahraga? Mungkin gini, kalau amatir itu kan kalau di dunianya itu udah ada yang namanya IMAF, International MMA Federation. Apabila Anda mengikuti kejuaraan IMAF, yaitu artinya Anda mengikuti MMA amatir, di mana IMAF mempunyai aturan-aturan tersendiri, dan profesional juga mempunyai aturan-aturan sendiri. Kalau profesional di Indonesia ada yang namanya KOBI, Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Ini mengatur olahraga MMA profesional. Jadi ada peraturan-peraturan berbeda, ada, tapi nggak semua peraturan-peraturan profesional itu berbeda dengan amatir. Jadi tergantung siapa yang meng-sanction, siap di under organisasi mana Anda bertarung. Apabila Anda bertarung under KOBI profesional, maka Anda adalah MMA profesional. Apabila Anda bertarung di bawah IMAF, sudah pasti Anda amatir ya. Dan harus dilihat juga, kalau amatir itu pada saat Anda bertanding tidak ada hadiahnya. Kalau profesional ada hadiahnya. Oke, maksudnya hadiah ini reward berapa uang ya, Francino ya? Ya, betul sekali. Reward uangnya itu. Nanti saya mau bahas ya, mengenai amatir dan profesional, mengenai hadiah uang ini. Ini ada pertanyaan lagi dari, mungkin pertanyaannya agak pertanyaan yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi ya, dari Bapak John Bond. John Bond. Iya. Kenapa bonus KO itu lebih besar dari bonus submission? Bukankah itu termasuk diskriminasi terhadap Glepper? Wah. Glepper. Oh, jadi kayaknya dia orang Glepper. Begitu ya. Kenapa lebih besar? Karena begini, karena kita juga sebagai promotor kita harus menilai pasar ya. Pada kenyataannya fans Indonesia itu lebih menggemari KO. Mereka lebih menggemari KO. Apabila ada orang yang kalah kena kunci, mereka antusiasmenya kurang ya. Menang kunci ya. Kurang. Iya, benar. Pada saat KO, mereka lebih senang. Jadi kita bukan yang mendiskriminasi. Kita nggak mendiskriminasi. Tapi kita mengikuti kemauan pasar. Kita mau mengikuti kemauan fans. Kalau fans pada suka submission, ya bisa kita balikan. Jadi sebenarnya kita mengikuti kemauan pasar, karena kita sebagai promotor kita ingin memanjakan para fans. Kita ngikutin kemauan para fans. Mungkin lebih apa ya? Kalau KO itu lebih wow mungkin ya, Francino ya, Bung Francino. Gimana ya? Gini, menurut saya
Kalau dibilang lebih wow enggak, tapi gini, menurut saya KO itu mudah dimengerti, Bung Alfred. Ada orang kena pukul, Oke. kena tendang, KO. Orang ngerti, oh kena pukul, kena ini, KO dia. Orang yang tidak Hmm. latihan bela diri pun bisa melihat itu. Oh ya, dia kena pukul, kena tendang, KO. Tapi kalau orang nggak latihan bela Oke. diri, terus ngelihat ada orang kena kunci, terus orang itu menyerah, orang itu bisa jadi bingung. Wah, kenapa tuh orang nyerah? Apa itu nyerah? Kok dipeluk nyerah gitu? Kok digituin nyerah? Nah, mereka bingung. Karena mereka Iya, bingung, iya. mereka nggak bisa mengapresiasi itu. Nggak Nah, bisa terima. masyarakat, Oke. nah mereka nggak ngerti, mereka nggak bisa mengapresiasi itu. Padahal itu sulit sekali untuk melakukan kuncian itu. Jadi uh, kuncian itu sulit diterima karena harus teredukasi. Apabila Anda tidak teredukasi akan Oke. kuncian, Anda tidak akan bisa mengapresiasi itu. Nah, kalau KO itu Iya, kan iya, gampang iya. melihat. Wah, kena pukul, kena tendang, KO, ah, udah. Orang seneng gitu. Oke. Oke. Ini saya baca juga ini dari Mas Tabib Mulia yang sama yang tadi. Oh, ini bukan pertanyaan sih, cuma statement doang. Saya yakin di tahun ke-7 Wampret sudah bisa masuk acara olahraga yang paling diminati masyarakat Indonesia. Amin. Amin. Wah, terima Amin. kasih, terima kasih. Amin. Terima kasih atas doanya. Dari Lafran Jamaludin, maju terus Kobi. MMA One Ya, Pride. Oke, terima siap Mas kasih. Lafran. Oke. Oke, mungkin Ada ada pertanyaan nih pertanyaan lah. di chat dari Iya, Bapak Dedianto. iya. Kenapa jarak bertanding di MMA jauh lebih pendek dibanding tinju? Jarak bertanding maksudnya gimana ya jarak bertanding? Oke, ada dokter Dedi kita Waktu. Maksudnya gini, Prof. masukkan. Oke, siap. Selamat malam, Malam, Prof. Sino. Halo, Dedi. Dokter Dedi. Ketemu lagi. Iya. Ketemu lagi. Gimana Ini putrinya mungkin sudah ikut bela diri? Ya, masih ingat Bung Alfred ya? Belum berhasil. sudah Belum berhasil. belum berhasil. Masih berusaha. Iya, gimana Pak Dedi? Iya, jadi kalau saya lihat ya, kalau MMA itu kan jarak antara bertanding dari satu pertandingan ke pertandingan lain itu relatif pendek ya. Contohnya hari ini saya baru nonton misalnya si Cowboy Cerrone ya. Dia dalam waktu 2 minggu itu bisa bertanding lagi gitu. Jadi antara pertandingan satu sama pertandingan berikutnya itu bisa pendek banget. Padahal sebelumnya waktu saya kenal MMA itu kan saya juga suka nonton tinju ya. Kalau kayaknya pemain tinju tuh kalau dia udah kelasnya udah dunia gitu ya, paling setahun bertanding 2 kali gitu ya atau 3 kali. Tapi kok itu bisa demikian pendek gitu. Bisa ada penjelasannya nggak Pak? Uh, ada penjelasannya atau enggak? Jadi sebenarnya gini, mungkin kita harus lihat dari cara promotornya menjalankan bisnisnya, cara promotor tinju menjalankan bisnisnya dan cara promotor MMA menjalankan bisnisnya itu berbeda sekali. Dan saya melihat dan saya mengquote ini dari Dana White. Kan sekarang ini bisa dibilang bisnis tinju sudah kesalip oleh bisnis MMA di level dunia sudah kesalip. Kenapa? Kalau kita lihat di bisnis tinju, yang mereka jual itu adalah biasanya para petarungnya. Misalnya juaranya pastinya ya, misalnya si Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather, itu akan mereka jual habis-habisan. Dari situ si petinju ini akan mencoba mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan juga deal-deal mereka itu diatur oleh petinju. Nah, bisnis ini nggak ada di dalam MMA karena MMA yang mengatur bisnisnya adalah promotor, bukan petarungnya. Petarung-petarung di tinju itu mencoba memaksimalkan dan juga mencoba pensiun secepat mungkin juga, sehingga mereka benar-benar memilih mau bertandingnya kapan. Nah, sebenarnya ini bagus mungkin untuk petinjunya, tapi nggak bagus untuk industrinya. Karena sekarang kita lihat industri tinju tidak berkembang dibandingkan MMA. MMA bisnis yang paling besar diatur oleh UFC. UFC mengatur gimana mengembangkan industri ini. Dan fighter diberikan jadwal untuk bertanding sesuai dengan jadwalnya UFC. Disinilah maka kita bisa melihat kenapa fighter-fighter MMA bertanding lebih banyak dibandingkan tinju. Karena apa? UFC itu punya acara reguler. Dalam setahun dia bisa 20 kali menggelar acara. Kalau promotor tinju, setahun
bahkan hanya sekali 2 kali aja. Bagaimana? Promotor tinju itu terlalu banyak. Kalau kita lihat kayak Don King, sekarang udah bangkrut, udah nggak bikin lagi. Karena dia hanya bikin event, sekali bikin event dia mencari uang sebanyak-banyaknya, petinju juga cari uang sebanyak-banyaknya, tapi nggak mengembangkan industrinya. Nah itu yang menurut saya salah satu kekurangan di bisnis tinju, bahwa mereka tidak mencoba mengembangkan industrinya, tapi mereka mencoba cari uang sebanyak-banyak. Sedangkan UFC itu mengembangkan industri ini, sehingga mereka secara rutin mengadakan pertandingan ini. Begitu juga dengan One Pride, kita secara rutin mengembangkan olahraga ini. Setiap bulan kita lakukan, sehingga semakin banyak opportunity untuk para atlet untuk bertanding di sana. Kalau kita hanya menggelar setahun 2 kali atau 3 kali, ya kapan fighternya bisa main? Pastinya jarang. Nah, bisnis model seperti inilah yang tidak ada di tinju. Makanya di UFC kita bisa melihat ada fighter bertanding lebih sering. Semakin sering dia bertanding, semakin sering dia mendapatkan bayaran. Tentunya harus dipantau juga masalah kesehatan dan recovery-nya. Jadi ya, mungkin itu bisa saya sampaikan kenapa di tinju lebih sedikit ya dibandingkan dengan MMA, karena promotornya ini berbeda, cara mereka menjalankan bisnisnya berbeda. Begitu. Satu lagi, Prof. Ya, siap. Silakan. Terkait dengan profesi ini, Prof, profesi dokter. Ya. Kalau di One Pride itu syarat menjadi dokter di One Pride itu apa ya, Prof? Untuk ini bagus sekali ya, bagus sekali. Jadi pada saat di One Pride itu kan olahraga. Jadi itu kan salah satu olahraga, dan olahraga ini kan banyak sekali macamnya ya. Di dalam kedokteran ada yang namanya spesialis keolahragaan, SPKO. Spesialis olahragaan. Nah, dokter-dokter yang SPKO inilah yang mungkin mereka mempelajari lebih detail mengenai cedera-cedera yang terjadi di olahraga. Jadi patokan kita sebagai promotor, karena kita ingin memastikan bahwa olahraga ini berjalan dengan aman untuk para fighternya, kita harus menyediakan juga tenaga medis yang ahli di bidangnya. Tentunya dokter medis yang paling ahli di bidang olahraga adalah yang spesialis keolahragaan. Maka dari itu kita bekerja sama dengan dokter yang SPKO, spesialis keolahragaan, dan dia juga dokter yang sangat senior, Dokter Junedi, sangat senior juga ada di Kemenpora. Jadi ya spesialis keolahragaan itu jawaban. Terima kasih. Ini masukan bagus. Ada lagi? Ada lagi? Dokter Dedi. Oke. Cukup. Berarti saya nggak ada chance karena saya bukan spesialis olahraga. Oh, kalau dokter Dedi spesialis apa? Saya dari gizi klinik. Oh, gizi klinik. Nah, itu mungkin beda lagi nanti jalurnya. Karena atlet itu kan butuh gizi juga yang baik. Nah, mungkin nanti ke depannya atlet MMA atau atlet apapun, karena atlet itu tidak jauh dari performance ya. Performance itu ya dari latihan dan juga dari gizinya. Jadi kalau memang industri MMA ini bertumbuh dengan baik, pastinya profesi-profesi ahli gizi akan dicari juga nantinya. Jadi tetap semangat Dokter Dedi. Bisa juga nanti di MMA. Thank you, Prof. Thank you. Oke, mungkin kita langsung masuk ke tema kedua ya, pertanyaan. Tunggu, ada lagi yang mau masuk nih. Oke, ya silakan. Kita lihat. Siapa? Learning on. Ada kameranya biar kelihatan. Oke. Learning on. Hi, Coach. Halo Ray. Ada videonya dong biar kita bisa lihat. Aduh, lagi nggak berpusat, Coach. Bentar ya. Nggak apa-apa. Yang penting jangan pinggang ke bawah. Hai, Coach. Gimana? Hai, Bang Alf. Suaranya bergema. Bang Alven Elias. Ya, halo. Oh, saya baru join ini. Lagi seru nih kayaknya diskusinya. Gimana, Bung Ray? Ada yang bisa dibantu atau dibanting? Bentar, Coach. Cari ini dulu. Belum ready. Oh, mungkin kalau udah ready baru gabung ke kita nih. Oke, Bung Alven. Gimana, Bung Alven?
Halo, Bung Alven. Oke, maaf, tadi saya unmute. Ya, ya, ya. Oke, kita masih menunggu pertanyaan. Teman-teman silakan bertanya, bisa di live chat atau di join di StreamYard. Oke. Sambil menunggu pertanyaan, kita akan masuk ke pertanyaan kedua, ke tema kedua tentang perbedaan MMA profesional dan amatir. Mungkin Bung Francino bisa menggantikan banner. Yang banner kedua. Oke. Tadi sedikit dibahas. Di sini kita akan membahas lebih detail lagi. Jadi ada perbedaan amatir, profesional, bukan hanya dari atletnya saja, tapi dari keseluruhan. Ya. Mungkin bisa Bung Francino jelaskan? Mungkin saya ingin menjelaskan dari amatir dulu ya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa olahraga amatir itu definisinya adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan dan kegemaran atas olahraga itu. Nah, kalau olahraga amatir Indonesia itu diatur oleh KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ini yang mengatur olahraga amatir. Apabila Anda ingin berprestasi di olahraga amatir, Anda harus mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang menjadi anggota KONI. Jadi Anda bisa berprestasi di sana. Nah, cabur-cabur yang ada di sana seperti misalnya Pertina, Persatuan Tinju Nasional Indonesia, seperti IPSI, Ikatan Petekstil Indonesia, dan Perbasi untuk basket. Jadi macam-macam. Selama dia menjadi anggota KONI, Anda bisa berprestasi untuk amatir. Untuk di amatir ini, jenjang-jenjang kejuaraannya adalah dimulai dari daerah, Jurda, kejuaraan daerah, nanti ada masuk kejuaraan nasional, nanti juga ada pekan olahraga nasional, ada lagi SEA Games, Asian Games, sampai ke Olimpiade yang paling tinggi. Itu jenjang untuk amatir. Nah, tadi yang saya bilang bahwa amatir ini dilakukan atas kegemaran sebenarnya. Jadi tidak ada bayaran atau reward atas pertandingan-pertandingan Anda. Tapi ada dana pembinaan dari pemerintah. Nah, ini yang menarik, Bung Alven. Ini dari pemerintah ya. Oke. Dari masalah uang nih ya. Nah, ini masalah uang nih. Karena pemerintah mempunyai kewajiban juga untuk mengembangkan olahraga amatir yang ada di sebenarnya amatir dan profesional. Tapi dalam hal ini khususnya yang amatir ini didanai dan diberikan uang pembinaan oleh pemerintah. Dan dana ini sangat besar sekali, Bung Alven. Sangat besar sekali, dan kita sangat mengapresiasi pemerintah mau mendanai dan membina olahraga amatir ini. Jadi nantinya pada saat atlet amatir ini bertanding, pada saat dia menang, dia nggak dapat hadiah. Dia dapat bonus dari pemerintahnya. Jadi dia nggak dapat hadiah dari panitianya. Dia dapat bonus dari pemerintah. Entah itu pemerintah daerah atau pemerintah nasional. Nah, bonusnya ini bisa bermacam-macam, tergantung seberapa besar level pertandingan yang dia ikuti. Untuk mungkin untuk kita ngomong dari yang paling tinggi ya, biar seger gitu mata kita. Kita tahu baru tahun 2018 Indonesia baru mengadakan Asian Games. Itu kejuaraan antar Asia. Itu panitia yang mengadakan Asian Games itu kan di bawah IOC, International Olympic Committee. Ya kan? Jadi promotornya itu IOC. Olimpiade ini. Ya kan? Itu promotornya. Pada saat Anda bertanding di cabang olahraga ini, pada saat Anda menang, Anda mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu. Tapi Anda tidak mendapatkan hadiah uang sepeser pun dari promotor. Tapi karena Anda dianggap mengharumkan nama bangsa dan negara, karena mendapatkan medali itu, negara memberikan apresiasi berupa uang. Anda tahu berapa besarnya bonus yang diberikan pemerintah untuk atlet yang mendapatkan emas di Asian Games? Itu semua cabur. Bisa dibilang semua cabur. Iya. Satu emas, bonusnya berapa? Asian Games. Kemarin kalau tidak salah 500 juta. Bukan, salah Bung Alven. 1,5 M untuk satu emas di Asian Games.
Itu untuk Ini pribadi luar si pribadi atlet. Pribadi atlet. wow. 1,5 M emas. Wow. 500 juta apabila Anda mendapatkan perak. Oke. 250 juta apabila Anda mendapatkan perunggu. Jadi ini hadiah yang sangat besar sekali saya rasa, dan ini apresiasi yang sangat luar biasa dari pemerintah memberikan 1,5 M untuk emas di Asian Games. Pada saat kemarin SEA Games, Anda tahu berapa besaran emas untuk atlet? Tidak tahu. 500 juta rupiah. Nah, yang kemarin Anda baca berarti SEA Games, bukan Asian Games. Jadi Asian Games 1,5 M, SEA Games 500 juta, PON. Nah, kalau PON ini kan yang memberikan, karena ini kan di bawahnya SEA Games itu PON ya. Kalau PON itu kan kejuaraannya dalam Indonesia, jadi yang memberikan bonus ini Pemda, pemerintah daerah. Jadi bukan lagi nasional, bukan lagi pemerintah pusat gitu, tapi pemerintah daerah. Karena yang bertanding situ kan provinsi-provinsi, entah itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Nah, itu semua bertanding. Apabila ada atletnya dari suatu provinsi mendapatkan, itu bonusnya bervariasi tergantung dari daerahnya sendiri, karena setiap daerah beda-beda. Tapi yang paling mengejutkan adalah pada saat kurang lebih saya tarik rata-rata lah. Ini PON ya, ini PON ya. Ini PON, ini kita ngomong PON, juara nasional ya, juara nasional. Menarik sekali. Bisa 200 juta. Kembali lagi tergantung dari daerahnya, bisa 200 juta untuk medali. Dan di luar dari bonus, jadi mereka nggak dapat hadiah dari promotor, tapi dapat bonus dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, 1,5 M, 500 juta, 200 juta. Dan di luar itu, untuk melakukan pembinaan, sehari-hari mereka latihan, induk olahraganya ini mereka mendapatkan dana pembinaan dari entah pusat atau entah dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan. Artinya atlet-atlet daerah ini atau atlet nasional, mereka mendapatkan uang saku bulanan. Nah, besarannya bisa berbeda-beda, tergantung apakah mereka di atlet daerah atau atlet nasional atau atlet unggulan atau atlet yang baru, itu besarannya beda-beda, tergantung dari cabur dan tergantung dari kualitas atlet juga. Tapi artinya ini olahraga amatir yang tadinya dibilang untuk kecintaan dan kegemaran, ini udah menjadi mata pencarian, Bung Alven. Karena si atlet mendapatkan gaji bulanan. Nah, jadi beda ya, kalau di amatir emang nggak dapat hadiah kalau dia tanding, tapi dia dapat uang bulanan dari pemerintah. Dari pemerintah, harap dicatat, ini dari pemerintah, bukan dari promotor. Dari pemerintah dia dapat, dan dia juga mendapatkan uang pembinaan. Uang pembinaan ini bisa jadi gaji, untuk uang makan, untuk suplemen, begitu juga dengan pelatih-pelatih dan ya segala macam pengurusnya. Ini adalah uang negara. Kalau kita ngomong uang negara, Alven, negara kita adalah negara yang sangat kaya, Bung Alven. Jadi banyak sekali uang negara yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan olahraga ini. Jadi ini sesuatu yang bagus, selama dananya dialokasikan dengan baik dan benar pastinya. Nah, kalau profesional beda, Alven. Kalau profesional beda, Alven. Profesional bisa dibilang tidak ada bantuan dana dari pemerintah. Profesional itu artinya swasta, artinya pribadi. Jadi kayak misalnya kayak promotor MMA One Pride, kita nggak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, karena ini adalah swasta pribadi. Ini industri olahraga yang harus kita kembangkan sendiri. Jadi kita sebagai promotor, kita nggak mendapatkan dana dari pemerintah. Begitu juga dengan atlet-atletnya. Atlet-atlet MMA profesional itu tidak mendapatkan dana pembinaan dari pemerintah. Karena dia profesional pribadi, swasta. Jadi kalau atlet MMA, atlet profesional itu tidak mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Kalau profesional, kita harus ngomong, artinya cari uang dari sana. Kalau cari uang dari sana, semua harus mendapatkan untung. Promotornya harus mendapatkan untung, atletnya harus mendapatkan untung, pelatihnya harus mendapatkan untung, klubnya juga harus mendapatkan untung, manajer harus mendapatkan untung, semua harus mendapatkan untung. Baru kita untung bersama, baru kita bisa maju bersama. Karena apa? Karena kita nggak diberikan dana oleh pemerintah.
Ini salah satu masukan buat pemerintah kita ya. Ya, tapi saya rasa memang udah ada jalurnya ya. Artinya emang pemerintah mengembangkan olahraga amatir, kalau profesional artinya ya silahkan dikembangkan sendiri untuk dananya gitu kan. Karena kalau kita ngomongin uang negara itu berat sekali, Bung Alven. Artinya pertanggungjawabannya juga, karena itu kan uang rakyat. Ini pertanggungjawabannya juga berat. Kalau pribadi ya kita internal perusahaan aja yang kita kembangkan gitu. Nah, tapi banyak atlet-atlet MMA profesional yang masih mempunyai pola pikir seperti amatir. Oke. Pola pikir seperti amatir kemarin ini, ya. Tema yang kemarin bahwa sebagai atlet amatir mereka mendapatkan gaji bulanan dari pemerintah. Kan uangnya dari pemerintah melalui induk organisasi pastinya. Jadi dia mendapatkan gaji bulanan. Kalau profesional ya nggak ada gaji bulanan karena pemerintah nggak memberikan dana. Seorang atlet MMA profesional dia harus membayar dengan uang pribadi untuk latihan, untuk suplemen, untuk makannya. Nah, banyak atlet-atlet MMA profesional di Indonesia yang masih mempunyai pola pikir seperti amatir bahwa untuk menjadi MMA profesional mereka mengharapkan gaji bulanan. Mereka mengharapkan suplemen disupport. Mereka mengharapkan latihan gratis. Nah, ini kan semua adanya di amatir, nggak ada di profesional. Jadi harus bisa membedakan antara olahraga profesional dengan olahraga amatir. Oke. Bung, saya pengen bertanya. Misalkan saya seorang profesional yang sudah lama di MMA, bisa nggak saya masuk ke amatir? Nah, itu tergantung dari induk organisasinya. Aturan dari induk organisasinya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau untuk cabang olahraga MMA, karena kita patokannya adalah yang di dunia ya, IMAF. Untuk mengikuti kejuaraan IMAF, seorang atlet ini tidak boleh pernah mengikuti satu kali pun pertandingan olahraga bela diri profesional. Jadi kalau dia pernah bertanding profesional tinju, dia pernah bertanding profesional jiu-jitsu, dia pernah bertanding profesional MMA, Muay Thai, dia nggak boleh bertanding MMA amatir di IMAF. Karena levelnya mungkin udah beda ya. Karena memang sebenarnya amatir itu kan ditujukan untuk mengembangkan olahraga ini. Dimulai dari usia dini. Mungkin mulai dari masih kecil sampai remaja. Begitu mereka masuk ke usia produktif, mungkin kita ngomong 21 tahun ke atas, mereka harus profesional. Mereka harus bisa mencari uang sendiri, jangan dibiayai oleh pemerintah terus. Harusnya begitu, idealnya. Tapi pada kenyataannya kan sulit ya. Pada kenyataannya tidak seperti itu, karena ya banyak yang ya enak lah mendapatkan gaji bulanan terus dari pemerintah, kenapa nggak mau. Jadi banyak atlet-atlet amatir sudah umur 30 tahun ke atas. Sudah bertanding ratusan kali di olahraga amatir. Dia nggak mau keluar dari amatir karena emang enak dapat uang bulanan terus. Tapi kan artinya tidak memberikan kesempatan ke generasi berikutnya untuk berkembang. Berarti tidak ada batasan usia di MMA ini ya? Profesional atau amatir? Amatir. Kalau amatir tergantung dari induk organisasinya. Apakah mereka membuat batasan usia? Ada yang membuat batasan, ada juga yang tidak. Bagaimana yang di profesional? Kalau profesional kita tujuannya adalah kita bukannya mengembangkan olahraga, karena kita mengembangkan industrinya. Jadi kita mengembangkan industrinya. Yang kita lihat bukanlah lebih ke kesempatan untuk yang muda-muda, enggak. Kita melihat adalah apabila ada yang terbaik, tunjukkan Anda yang terbaik, jadilah bintang olahraga MMA di Indonesia. Itu yang kita lihat. Yang penting aman dan menarik. Nah, itu bedanya profesional. Kalau amatir kan mengembangkan. Kalau profesional, industrinya yang kita kembangkan. Saya ada pertanyaan saya sendiri nih. Bagaimana dengan MMA amatir di Indonesia? Kira-kira ada nggak sebuah organisasi yang menaungi amatir MMA di Indonesia? Ada. Tadinya Kobi, kita ingin, karena Kobi sudah menjadi anggota dari IMAF, anggota tetap IMAF. Kita ingin mengembangkan juga olahraga MMA amatir di Indonesia. Namun ternyata ada juga organisasi yang ingin mengembangkan olahraga MMA di Indonesia, yaitu IBA.
Nah, IBA. pada saat kita mau sama-sama ingin mengembangkan dan kita mempunyai visi yang sama, ya kita memberikan kesempatan ini ke IBA untuk mengembangkan olahraga MMA di Indonesia. Hobi akan tetap fokus di profesional dan IBA akan mengembangkan olahraga amatir di Indonesia. Mudah-mudahan di tangan IBA, MMA amatir di Indonesia bisa berkembang dengan baik dan disegani di dunia pasti. Oke. Dan kemungkinan juga bisa kerjasama dengan KOBI. Pastinya, kalau kita KOBI, kita selalu ingin mengembangkan industri MMA, kita juga ingin mengembangkan olahraga MMA. Apabila memang dibutuhkan kerjasama, ingin dibutuhkan bantuan kita, pastinya kita akan bantu. Oke. Oke, berarti seandainya dari amanat amatir ini pengen tanding ke internasional harus melalui KOBI, karena KOBI yang mempunyai license IMAF. Ya, kalau saat ini kalau mau bertanding di IMAF ya harus lewat KOBI. Oke, berarti ini dengan kata harus ada kerjasama juga ya dari IBA juga ya. Baiknya begitu idealnya. Oke, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa kita langsung dilihat di bawah. Kira-kira sudah ada yang masuk belum? Belum ada lagi, belum ada. Oke. Kalau belum ada, kita mungkin bisa selesaikan juga. Mungkin ada masukan lain, Bung Francisco, tentang ini apa namanya MMA akan jadi cabang olahraga. Karena saya berpikir begini. Seandainya bila MMA ini bisa masuk Olimpiade, ada kemungkinan orang-orang minat untuk belajar bela diri yang tradisional mungkin akan berkurang kemungkinan, karena punya berpikir misalkan saya punya anak, saya akan lebih cenderung masukkan ke anaknya ke MMA. Saya rasa tidak begitu juga. Saya rasa tidak begitu juga karena ya setiap cabang olahraga ini mempunyai daya tariknya sendiri-sendiri, mempunyai keunggulan dan kelebihannya sendiri-sendiri juga. Tentunya tidak semua orang atau tidak semua atlet yang bisa sukses di MMA. Ada beberapa atlet dari postur tubuhnya, dari passionnya, mungkin dia lebih sukses di cabang olahraga tradisional atau bahkan cabang olahraga lain. Jadi saya rasa nggak melulu harus MMA untuk bela diri, enggak, karena tetap akan ada pecinta tinju, tetap akan ada pecinta judo, pecinta gulat, pecinta jiu-jitsu, semua tetap akan ada. Jadi kalau menurut saya, untuk bijaknya, kita jangan melihat MMA sebagai ancaman. MMA ini adalah salah satu cabang olahraga yang juga digemari oleh masyarakat. Bela diri lain, jangan melihat MMA sebagai ancaman. Tapi lihatlah sebagai olahraga baru yang sukses. Kalau ingin sama suksesnya harus mengubah olahraga asalnya itu untuk juga menarik. Kan tujuan kita adalah satu, mengembangkan dunia olahraga. Oke. Terima kasih, kayaknya sangat menarik sekali ini dengan tujuan saya dengan Bung Francisco, kita membuat tema diskusi ini per minggu. Oke, jadi untuk minggu depan tanggal 27 kita mempunyai tema yang sangat spesial. Jadi temanya ini adalah tentang One Pride. Akan diadakan lagi pada tanggal 26 September, hari Sabtu. Setelah sekian lama ya, 7 bulan off. Dan akan diadakan lagi nih, kita sebagai pecinta MMA sangat menunggu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok harus dibuat diadakan lagi? Karena bila kita tahu ya, di Indonesia juga pandemi COVID juga belum berhenti. Terusnya kita pengen tahu juga apa sih perbedaan event-event dengan sebelumnya. Begitu. Bagaimana, gimana, siap? Siap, minggu depan.
Oke, apa temanya? We back. We will back. We are back. Wow, we are back. Oke, we are back. Oke, terima kasih Bung Fransino. Terima kasih Bung Alven. Saya menunggu, semoga sukses acaranya tanggal 26. Bisa dikasih informasi jam berapa? Ya, 20 kita akan mulai kembali One Pride di tanggal 26 September ini. Saksikan live di TV One. Oke, jam 10 malam. Oke, terima kasih Bung Fransino. Terima kasih Sampai Bung Alven. bertemu tanggal 27.